Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh anak-anakku semua. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Dian akan menyampaikan materi tentang penggunaan alat ukur mekanik presisi. Namun, sebelum saya melanjutkan pada materi utama pada pagi hari ini, seperti biasa, kita memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon dengan harapan selama kegiatan pembelajaran ini nanti berjalan, insya Allah diberi kemudahan dan kelancaran pada kita semua. Saya pimpin bersama, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini Pak Dian akan menjelaskan mengenai penggunaan alat ukur mekanik presisi. Sudah ada di depan saya salah satu alat ukur yang dinamakan vernier caliper atau jangka solek. Insya Allah pada pertemuan sebelumnya kalian sudah kita beri gambaran apa itu alat ukur vernier caliper dan bagaimana cara penggunaannya. Namun pada pertemuan pagi hari ini kita akan lebih fokus membahas mengenai pembacaan alat ukur vernier caliper dengan menggunakan skala inci, di mana skala inci ini juga dipakai sebagai standar internasional untuk pembacaan ukuran panjang. Jadi kalian harus bisa menggunakan skala inci dalam mengukur menggunakan alat ukur vernier caliper yang saya pegang saat ini. Baik anak-anakku, langsung saja nanti akan saya tunjukkan kepada kalian tutorial bagaimana cara pembacaan alat ukur vernier menggunakan skala inci. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk pada materi utama pembelajaran pagi hari ini. Sudah ada alat ukur vernier caliper di depan kalian semua. Sebelum kita melaksanakan proses pengukuran, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam melaksanakan pengukuran. Yang pertama adalah kalibrasi alat ukur. Apa itu Pak kalibrasi alat ukur? Kalibrasi adalah aktivitas untuk memastikan bahwa kondisi alat ukur yang akan dipergunakan dalam keadaan baik, di mana ciri-ciri alat ukur yang baik salah satunya adalah bagian 0 pada skala nonius untuk metrik harus tepat segaris pada titik 0 skala utama, dan di bagian atas pada skala inci titik 0 skala utama harus tepat segaris dengan titik 0 pada skala inci. Jadi pada waktu alat ukur ini kita tutup rapat, tidak melaksanakan proses pengukuran, maka titik 0 harus segaris semua, baik yang ada pada bagian bawah, nonius bawah, maupun yang ada pada nonius di atas. Ya, sekarang kita mulai pada identifikasi pengukuran. Yang pertama, alat ukur yang kita pegang saat ini itu memiliki ketelitian 0,05 mm untuk skala metrik. Ya, dan di bagian atas Anda bisa lihat bersama, ini ada tulisan 1/128 inci. Ya. Lantas bagaimana Pak mengidentifikasi skala incinya? Ya, kita lihat pada skala utama antara 0 hingga angka 1
ini terbagi menjadi 16 strip. Di sini kita bisa hitung bersama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi dari 0 ke angka 1 inci dibagi menjadi 16 strip, sehingga setiap satu stripnya itu bermuatan kelipatan 1/16. Kemudian yang di bagian atas ini terdapat 8 strip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana dalam setiap satu bagian 1/16 di bawah ini masih dibagi 8 strip yang ada di skala nonius. Sehingga apa? 1/16 dibagi 8 bagian menjadi 1/128 inci. Sekarang kita akan mencoba memulai ukuran dari yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu angka pokok. Ya, kita coba, kita buka terlebih dahulu kuncinya, kemudian kita geser alat ukur ini. Ya. Oke, kita kunci kembali. Ya. Perhatikan, di sini skala nonius sudah saya geser. Ya. Perhatikan bagian 0 pada nonius, ya. 0 pada nonius kita geser tepat segaris dengan angka 1. Sehingga apa? Hasil pengukuran pada bentuk seperti ini itu diartikan ukurannya adalah 1 inci. Karena 0 pada skala nonius tepat segaris pada angka 1. Ya. Jadi ukurannya menjadi 1 inci. Sekarang kita mencoba untuk bentuk ukuran desimal. Ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita coba geser pada kedudukan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita kunci kembali. Bagaimana Pak cara pengukurannya? Ya, tetap kita menggunakan acuan 0 pada skala inci terlebih dahulu, ya. Di mana 0 pada skala inci ini sudah melewati angka 1 pada skala utama, sehingga pasti hasilnya nantinya lebih dari 1 inci, ya. Sekarang kita lihat strip yang ada pada nonius, ya. Kita lihat yang segaris dengan skala utama di sini adalah angka 4 atau strip keempat, ya. Sehingga pada skala nonius pembacaannya adalah 4/128, ya. Lantas bagaimana hasil keseluruhan ukuran, Pak? Hasil keseluruhan ukuran itu didapat dari ukuran pada skala utama ditambahkan ukuran pada skala nonius. Di sini skala utamanya berbunyi angka 1, kemudian ditambahkan pada skala nonius yang berbunyi 4/128, sehingga hasilnya 1 ditambah 1 atau 4/128, hasilnya menjadi 1/4/128, ya. Kita akan mencoba ukuran yang lain, ya. Kita akan mencoba ukuran yang lain. Contoh seperti ya, contoh
Oke, kita tutup ya. Oke. Perhatikan contoh yang kedua ya. Kita menentukan terlebih dahulu ukuran pada skala utama. Di sini menentukan skala utama, kita melihat 0 pada nonius. 0 pada nonius sudah melewati strip ke berapa? Ya. Kalau angka 1 tadi itu adalah 16/16 sehingga berbunyi 1 inci. Sekarang kita lanjutkan 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sehingga untuk skala utamanya itu berbunyi 23/16 ya. Kemudian kita mencari titik segaris pada skala nonius yang tepat tegak lurus dengan skala utama. Ternyata ada di sini ya. Ini adalah strip ketiga, sehingga nilai pada skala noniusnya menjadi 3/128. Jadi untuk hasil dari perhitungan ini tadi, maka kita jumlahkan di skala utama tadi. Kita masih ingat hasilnya adalah 23/16. Kemudian ditambahkan 3/128 ya. Jadi nanti kita hitung 23/16 ditambahkan 3/128 ya. Kemudian kita samakan penyebutnya 128 ya. 16 ke 128 ini dikalikan berapa? 8 ya. Kalau yang bawah dikali 8, maka bagian atas pun juga harus dikali 8. 8 dikali 23 berapa? 184 ya. Jadi kemudian ditambahkan 128 cukup dikali 1, dan bagian atasnya pun dikalikan 1. Berapa? Tetap 3 ya. Sehingga hasilnya menjadi 180/128 ya. Sehingga ini kalau dibuat pecahan campuran menjadi 187 dibagi 128, 1/128 berapa? 9, 5. Berarti hasilnya adalah 159/128. Baik, anak-anakku, sudah ada 2 contoh yang nanti kalian bisa pelajari bersama. Baik anak-anakku, tadi sudah kita pelajari bersama bagaimana cara perhitungan jangka
sorong dengan menggunakan skala inci. Ada 2 contoh tadi yang sudah saya berikan kepada kalian, dengan harapan kalian bisa melaksanakan prosedur pengukuran jangka sorong dengan skala inci sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Saya berpesan kepada kalian tetap semangat belajar di rumah, dan tentunya kami berharap kalian bisa menerapkan apa yang kalian terima pada pagi hari ini dengan baik, dan tentunya saya berharap segala kebaikan senantiasa beserta dengan kalian semua. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.